السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ngembang kita kesempatan untuk bisa memahami Al-Quran dan bisa memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya karunia yang Allah Subhanahu wa taala embeng timpa dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Aija email yang dari Allah ya nabum paksaan nene, namun ijari usahanta ikhtiarta sebagai hamba adalah selalu berusaha bagaimana ante tak mau hidayah tersebut, bagaimana ante tak mau petunjuk lekan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, di antara petunjuk yang besar adalah Allah tunjukin kita ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi. Ilmu sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Rahimani wa rahimakumullah, karena tanpa ilmu as-sahih, ilmu ikna no bekiarni ilmu ikna no, karena ilmu no yang sembarangan kita tuntut, harus tapeta ilmu ikna. Kata tuntut ilmu isalah, karena ilmu ikna nene mina ita tama surga. Sebaliknya munasala ilmu yang tuntut maka kecelakaan neraka wal'udzubillah, sehingga tentu perhatikan apa ke ilmu yang tuntut pinai kelangan tan dengar ilmu, jangan sembarangan. Sebagaimana yang disebutkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ilmu ini agama. Karena ilmu adalah agama, jarina na bagus lek tamarhatiang lekan ai kita peta agama tan ini, lekan ai kita dengar ilmu nono, karena ilmu ini adalah agama. Muna pelih ilmu in dengar pelih pemahaman dengan inyampiang ilmu, maka ita in dengar ilmu nono atau in nuntut ilmu tersebut pelih caranta beragama. Jadinya yang disalahkan adalah ilmu no kak salahang agama aja ya. Kenapa orang benar caranya beragama? Kenapa orang bisa benar caranya memahami Al-Quran dan Sunnah?
tentuna nuntut ia lekan guru i kena sarana mahamin Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi yakna sembarangan gimpe dengar no. Ya tak kagungan ado ahlapuna tu nyampeang ceramah no. Narak ke tu nyampeang ceramah no, gin nyampeang salah kena doang. Alui isalah no. Ya. Mun ya nara isalah, artinya arak guru nyampeang ikena, arak isalah. Ada yang membawakan kebenaran, ada yang membawakan kebatilan. Dengan cara apa? Menanamkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam masalah keyakinan. Contohnya perhatikan para jemaah, kak alasan ta ada pengajian pada doang kena, ya narak pada. Ya, ipada no tatkala na pada bersumber lekan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaf. Lagu ini mesti batin, ini mesti Al-Quran, dengar tah. Tono mesti hadis. Lihat bagaimana pemahaman guru yang menyampaikan. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, harusnya jelas. Ya pe merasa aman, gintan noaang, lek ta ngenapa, obeh tapiliannya, ikna tabayit. Ai kita ya Imam Bukhari, ya Imam Muslim, ya Imam Ahmad, ya Imam Syafi'i. Ai kita. Sedangkan pengajian kalian minggu bae alalah kita ilawan hawa nafsu tane untuk menghadirinya. Jadi jangan sembarangan. Perhatikan amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Lekan ai kita nuntut ilmu. Dan jangan sembarangan juga ketika menyerahkan anak tagin didik. Ai ke gin didik ngang ita anak tanu. Tatkala kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan pelajaran, bimbingan yang berkaitan dengan hukum-hukum ilmu syar'i, yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, ya tak mampu kita dengan tua, silah serahkan pada guru yang berpemahaman salaf, yang berpemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Jelas? Ini ya para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kita dengan ilmu yang kita tuntut. Makanya banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, kak pesesetang atin kami, ba'da idh hadaitana, setelah petunjukin kami ilmu ikna, namun disesatkan dengan ilmu. Dengan cara apa? Ya tamalang ilmu nono. Entah orang ta lagu bah. Ya na boleh tangga malang ya masih ta. Ya na cocok nenek tetu jak lagu yang na cocok mun pilingkungan tajak. Luar biasa. Wah ngena tetu lagu mampu ya na cocok. Aneh. Jadinya perhatikan berarti. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu ya Allah, karena engkau adalah yang maha pemberi. Rahimani wa rahimakumullah. Allah doang lekat talaku petunjuk, Allah doang lekat talaku ketetapan hati, dan Allah doang lekat talaku keistiqamahan bisa menjalankan ilmu nene, jalanan agama nene sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita masuk kepada al-matlabul tsani di dalam masalah dalil-dalil yang menunjukkan nenek jalan kebenaran, nenek jalan kebatilan, antara
zulumat wan nur, antara kegelapan kemaksiatan, kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kemudian cahaya Islam, cahaya iman, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya, ya, sebelum masuk kepada hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah azza wa jalla, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, wa qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang lekan Allah subhanahu wa ta'ala cahaya dan kitab yang jelas, ya, Al-Quran, nur. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala utus yang dibekali dengan kitabun mubin, imbekalin le Al-Quran. Jarina apa jagin tapeta lekan hukum agama Arab bin Al-Quran, ya, ada dalam Al-Quran, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hukum muamalah, yang berkaitan dengan akidah terlebih, ya, tidak akan tertinggal di dalam Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mentakrir, menetapkan dan menjawab ketika ditanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kesehariannya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan Al-Quran. Akhlak Nabi nono pen dalam Al-Quran. Bagian lekan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan, menetapkan bahwasanya satu-satunya Rabb berhak sembah adalah Allah. Di dalam Al-Quran ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman kedua di dalam meraih kebenaran. Munyak tamilu kena aja ba enang sunnah jari wah. Namun muntamele gin bagus, gintamele gin kena pemahaman ta, kena amalan ta, kena pendayat ta, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ati'u Allah war Rasul, katakan taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Cari agama, pahami agama itu lekan Al-Quran, pahami agama lekan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lekan sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima atau lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua pedoman yang nangangku pada dekat Nabi. Ini jadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan tadi dalam mencapai surga. Ya, sekedar warisan ya, sebatas untuk meraih kebahagiaan dunia dan lagu apa? Untuk dunia dan akhirat ta. Ijari pedoman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan sunnah. Yang di mana mun tetu-tetu jalanan ya, mun tetu-tetu berpedoman Al-Quran sunnah nene di dalam amal ibadah ta lombok wahita lan tadillu, ya tagin sesat. Kenapa timbul kesesatan? Kenapa timbul perpecahan? Kenapa banyak perbedaan? Karena mulai tidak mengambil penyelesaian oleh Al-Quran dan sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul wa ulil amri minkum. Mun pada berselisih dalam suatu perkara, suatu pemahaman, di dalam memahami dalil, di dalam memahami hukum, istinbat, adillah dan yang lainnya, di dalam memutuskan suatu perkara, arah perselisihan, kembalikan kepada apa yang Allah putuskan dalam Al-Quran. War Rasul, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnahnya. Karena sunnah dan Al-Quran yakna mungkin bertentangan para jemaah, yakna mungkin, mustahil akan timbul pertentangan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih. Tidak mungkin. Karena sumberna nunusai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis lekan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hukum, menetapkan suatu hukum, ini halal, ini haram, ini boleh. Dari mana? Wahyu lekan Allah. Kadang-kali para jemaah rahimani wa rahimakumullah, cukupkan talik dua pedoman ini. Selama tak anti ia tetu-tetu anti ia, insyaallah dengan izin Allah, Rasul mengatakan lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Ya padagin sesat, ya padagin petengan. Dia kita di dalam melakukan ibadah, ya, tidak ada pembebanan yang berlebihan. Karena munna lebih lekan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah setujui, tarumbuk hal yang sia-sia mina ita berat. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadinya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua pedoman yang harus kita pegang. يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام, yaitu dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alladzi anara bihi al-haq wa adhara bihi al-islam, yaitu dengannya Allah menerangkan, Allah menjelaskan dengan terang nenek kena nenek salah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa wa qad bayyantuhu wa amartukum bihi. Ya nara sai amalan berkaitan dengan agama. Amalan berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kemaslahatan ibadah ta. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wah madaita, wah jelasang ita. Membekelekan dan jelaskan ita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya. Sampai ita nengkan ini terus mau iya. Rahimani wa rahimakumullah. Illa wa qad bayyantuhu, melainkan wah jelasangku. Jadi nanya narak ke ginta rumbuk-rumbuk mampu noh. Ya narak ginta memau utang. Oh, sang ni wah bagusan wah tepeng lek tah. Iarang tepeng pin pegawaian ibadah nono tepeng di atas sunnah. Yakna tepeng menurut pendapat ta, menurut akal ta. Bukan. Aduh wah mai po idap ta, khususang ya salawat bilang kelem nenek dengan salawat nenek. Arak ke contoh nah. Kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan. Kemudian wa ma taraktu syai'an yubaidukum 'anillah. Li'yaku tinggalang sai hukum. Satu perkara yang mungkar, injau ang pada lekan Allah, injau ang ita lekan surga, inde ketang ita timba neraka wali'adu billah. Illa waqad bayyantuhu, melainkan wah jelasangku nene yai salah no. Ya, nene yai salah no. Wa nahaitukum anhu, dan aku larang kalian untuk dari mengerjakannya. Balak dari talik Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam balak ita. Nene ya ribano tinggalang. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan menumbuhkan sedekah. Rahimani wa rahimakumullah, lagu bermasalah no ita selalu mengedepankan perasaan. Selalu mengedepankan perasaan. Baik di dalam masalah perkara dunia, yaitu yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan pekerjaan, terlebih yang berkaitan dengan amalan akhirat, yang berkaitan dengan ibadah. Tidak ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Di Hajjatul Wada', ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatul Wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wah sampeang dah, wah tunayang dah amanah risalah tersebut, tunayang dah amanah lekan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana hak-hak orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala hal ballaghtu, kah kumbeke wah buik kawan sampai angku dipersaksikan oleh para sahabat. Apa angkat sahabat? Oh wah buik ya Rasul. Jadinya ketika kita melakukan amalan bid'ah di dalam perkara ibadah, seolah-olah tanggetu ya pun abuik masih Rasul. Ranila lalu ditanggetu. Sedangkan di sana ada Umar, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat berkumpul di hadapan semua sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wah sampai angkah kumbe, bagaimana persaksian kalian? Ala hal ballaghtu, wah buik ke wah ditunun turunang al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang menjelaskan, yang menetapkan tentang kesempurnaan cahaya Islam tersebut, cahaya Islam. Tono bahwasana ya nara jin terima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Bahwasanya satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran bagi pelakunya adalah orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Dan ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita tegaskan, tak takut menyelisihi orang banyak selama kita di atas kebenaran. Nene, monta di atas ikna no. Bamunta salah iba nyarak mirik. Nyarak mendengar kehentan nasihatin. Pelih hepene semeton ne maksudna hadis no. Nene ya tata cara ibadah. Nene sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar.
Selama di atas kebenaran, teguhkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alladzi anara Allah bil haqq wa adhara bihi al-Islam wa muhakkim bihi al-syirk, dan kesyirikan ya dihapus. Syirik nono dengan adanya Islam, munculnya Islam, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nono jadi tanda bahwasanya kesyirikan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu, dan benar dihapus. Ya. Jadi harus bangga para jemaah tatkala Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan kalimat yang sangat sempurna, kalimat di mana tidak ada yang lebih utama dari kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nenek jadi bekal dengan Islam, bekal keselamatan, bukan sekedar kalimat zikir-zikir, ginta zikiran terus zikir-zikir, cuman menghitung jumlah bilangannya doang. Namun yang terpenting adalah ketika tak ucapan la ilaha illallah, benarkan maknanya, pahami maknanya, berikan makna sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah, ya nara Tuhan berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah. Tetapkan Esa Allah. Dan ini dua hal yang merupakan bagian lekan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk disembah, satu-satunya untuk disembah. Yang kedua, hak Allah Subhanahu wa taala tinggalkan atau jauhkan segala tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Aman wah la ilaha illallah tah. Jadinya la ilaha illallah nono bukan kalimat yang remeh. Kalimat yang paling agung. Ya. Kalimat yang paling agung ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala antek dan bekalin dengan wirid yang khusus. Apa arti wirid no? Kakak PB wirid kah? Apa ke wirid PPJ? Apa arti wirid? Bacaan rutin. Ya, nena wirid no. Bacaan rutin. Ya. Bacaan rutin laku dari Nabi Musa timba Allah Subhanahu wa taala. Apa angkat Nabi Musa? Ya Allah, kula aku wirid, peajar aku wirid, di mana wirid nena kak na tahu lain mesak-mesakku. No. Lagu apa angkat Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan Musa la ilaha illallah. Pina la ilaha illallah nena jari wirid. Dan sering-sering mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa angkat Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna hadha. Mun nejak lapuk tu tahu. Lapuk dengan tahu, milih ku narak tahu, masa aku doang tahu. Luar biasa. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar terhadap kalimat la ilaha illallah, terhadap tauhid. Angkat dengan yang bertauhid adalah orang yang Allah utamakan dari yang lainnya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa ma fihin wal aradina as-sab' wa ma fihin fi kiffah thumma wudi'a la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Musa, seandainya nanti timbang berat langit bumi le isina, kemudian ditaruh la ilaha illallah pahala lekan la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah nono gina lebih berat. Lagu piran kiampukna lebih berat. Tatkala la ilaha illallah pahamin sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kak sesuai dengan pemahaman ta, sesuai dengan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pahami, sesuai dengan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya tentang tahqiq la ilaha illallah, bagaimana merealisasikan atau mewujudkan la ilaha illallah yang benar. Ya tamen-menangnya la ilaha illallah ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengagungan beliau terhadap la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, ta'alau nujaddidu imanana. Pada ketika kumpul ta ngaji, pada ketika kumpul ta magusang iman ta, angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam tembak para sahabat. Loh sahabat nenek Nabi gitu. Ini menunjukkan al-iman yazid wa yanqus. Iman nenek bertambah, berkurang. Ya napa ada iman tali Abu Bakar? Ya napa ada iman tali Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Faqila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana. Kemudian ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kumbeke menang getuja saran tagian magusang iman neneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak membaca la ilaha illallah. Perbanyak mengatakan la ilaha illallah. Namun pelajari la ilaha illallah jangan sekedar la ilaha illallah di dunia, namun yang najari pembelaan ta di barzakh, yakna nyelamatang kita lekan fitnah kubur, soal dua malaikat yang mengatakan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, tentang tiga landasan nono gintang ketuanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti gintang ketuanin. Ini bagian lekan fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat dan siksa kubur itu sendiri. Ini adalah fitnah kubur ya, siksaan kubur. Dan yang selamat adalah bagi orang-orang yang selamat akidahnya sebelum meninggal. Ibagus li'na mahamin la ilaha illallah dan mengamalkan segala tuntutan lekan la ilaha illallah. Rahimani wa rahimakumullah. Tun ulanganna berguna la ilaha illallah tersebut. Namun sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut roh orang-orang yang bertauhid, sejak sebelum meninggal wah ngembang keutamaan li Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala ngembang ketenangan. Allah Subhanahu wa taala ngembang ketenangan. Allah ganti kekhawatiran, ketakutan dengan rasa tenang.
Yaitu dengan cara apa? Tauhidkan Allah. Jangan jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa nurun liman istanara bihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang Allah jadikan penerang bagi orang-orang imina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penerang. Allah turunkan bersama Nabi Al-Quran, dan Allah mina Al-Quran nono jadi penerang bagi dengan imele mayit, atau mina Al-Quran nono jadi tangokna. Ya sekedar kita bau liwatin langan longkak pin dunia nu doang. Lagu yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita lekan kegelapan hari kiamat. Nabi mengatakan fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Karena kegelapan yang sebenarnya adalah bagaimana kegelapan pada hari kiamat. Yang menerangi cuman la ilaha illallah. Bagaimana orang tamassuk dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jal, ya ayuhan nabi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan, kami utus engkau syahidan, sebagai saksi. Jadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngutus oleh Allah Subhanahu wa taala jadi saksi, ya nara hilah ta alasan ta era di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya kau denger ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam al-usul al-thalatha disebutkan, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan man ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqana wa razaqana, Allah mina ita, nyiptaan ita, dan ngembang ita rizki. No. Ya ke sekedar tak hidup tanpa rizki. Wah jaminan lekan Allah ni rezeki no ibu-ibu. InsyaAllah ya takin mati ya dah mau harianah jelu awampe no. Ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan-kesempatan menimba ilmu. Mal Sabtu, ya, kajian-kajian rutin tano, ikuti. Dalam minggu lekan lelemak ini, taruh dari lekan jam balu sampai jam 5 tak begawean ini. Bahkan azan ya tulang nguliin ya masjid no. Tepu, nongket. Kali ngahararut nenek anak selesai masih. Wah kedung pelontah ta. Belan-ban nenek macam alasan tah. Ita doang minang lek talasan. Masa ke itokol arak 20 menit, 30 menit ya narak kesempatan tah. Wah tokol gintang ngantuk terus. Jadinya perhatikan ibu-ibu. Kak budi prasangka tatkala ginta hadirin kajian, hadirin majelis ilmu, tamilu ngaji, nono gin nelatang dunia anta. Ya, nono bahkan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia. Nono yang menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu rezekinya. Wa razaqana wa lam yatrukna hamalan.
li Allah Subhanahu wa taala dah ciptaan ngambil rezeki ya sekedar hidup mangan doang. Marak bahasa anta ya tak hidup mangan nai doang. Lagu arah ibadah. Namun panutan tadi dalam ibadah, bal arsala ilaina rasulan. Arak rasul ingati petunjuk untuk kita. Arak petunjuk lekan rasul. Imadah ita nenek kena, nenek salah, nenek ini yang diridai Allah, ini yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul nono jadi hujjah. Jadi bukti era. Namun apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam gin melaita atau ginta musuhin li Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rahimani wa rahimakumullah. Tentunya harapan tak adalah bagaimana kita bisa dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibela untuk masuk surga. Cinta kita pada Rasul, insyaallah semua kaum muslimin mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, cara cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diraih dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cinta kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakan, mun pada cinta timba Allah, turut aku. Nono jawabannya. Mun tamele kecintaan Allah, karena mustahil orang akan masuk surga tanpa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itama surgana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Orang-orang baik dengan ini bagus. Yakni dengan ini bukan orang-orang yang rusak pemahamannya, rusak akidahnya, rusak manhajnya. Email yang dari Allah Subhanahu wa taala tama surgana orang-orang yang saleh. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Siapangku untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ini sifat surga yang Allah siapkan untuk orang yang baik, hamba yang baik. Karena hamba baik yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek arm dengan bagus, selain nonojak dengan seda. Kah mbe milih mbe. Bagus apa seda? Pilihan yang kali tawah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa mubashiran wa nadhira. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam madaita onene amalan ahli surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bapa meringatin kita, ini hal-hal yang mendekatkan atau menyebabkan kalian masuk neraka, mendatangkan murka Allah. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada teduh. Wada'iyan ilallah, dan sebagai da'i kepada Allah, da'i yang menyeru kepada tauhid. Yang pun dakwah tauhid ini sampai mati. Karena di antara bentuk risalah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, da'iyan ilallah, jari da'i, jari penyeru, ibetena kembali kepada Allah, ibetena untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan berbagai macam syubhat dakwah tauhid ini tangkura kegin melajarin tauhid, wah bertauhid kita kerantik jak ketika bahwa Islam ni kita ni
bertauhid. Tauhid ni pun dengan kafir, dengan luar Islam dakwah no. Syubhat. Ya, karena banyak orang Islam itai dengan Islam no, ya tak faham tentang hak Allah. Paham ita lagu sombong mampu. Yang bermasalah adalah orang itu sendiri, hamba itu sendiri. Muncul syubhat-syubhat. Akhirnya tentu jak bagi Islam lapuan nenek, Islam lapuan. Ya. Lagu apa? Ya na lapuna dengan Islam no. Bertauhid. Ya na lapuna. Tidak semua. Seandainya semua yang Islam akan bertauhid, maka Nabi SAW membeke ginta tolo engkat Nabi SAW mengatakan wa taftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa millah. Nabi ngatu umat Islam berarti agama Islam ini pecah belah, berpecah menjadi 73 disebut Islam, disebut jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti arah umat yang taat, arah umat yang maksiat. Arah dengan Islami bertauhid, ada orang Islam yang tidak bertauhid. Ada orang Islam yang menjalankan sunnah, ada orang Islam yang menjalankan bid'ah. Berpecah belah, berkelompok, ya. Terpecah menjadi 73. Dan ini Islam. Ahlapuna neraka. Lagu itu takut sebut ngang neraka wala'adzubillah. Ahlapu taman neraka. Aing gitu. Nabi illa millah, kecuali satu agama, kecuali satu kelompok. Nabi mengatakan wahia al-jamaah, yaitu al-jamaah. Mbekiarn al-jamaah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh mengamalkan apa yang sesuai dengan pengamalanku dan pemahaman para sahabatku. Teguh di atas sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini Islam sayyid nono. Selain nono adalah sesat. Rahimani wa rahimakumullah. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan akan menjadi penerang, menjadi lampu penerang. Wa min inaratihi sallallahu alaihi wasallam lil haqqi tabyinuhu lil yahudi katsiran mimma kanu yakhfuna min al kitab. وكتاب مبين, وقوله تعالى وكتاب مبين يعني كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويوضعه لهم حتى يعرفوا حقه من باطله. Naam. Kemudian yang terakhir beliau menjelaskan, ya, Kitabun Mubin maksudnya adalah kitab yang jelas, kitab ijari penjelas yang jelaskan kita perbedaan-perbedaan di dalam masalah tauhidullah. Nah, berarti ara ya nakulu bertauhid. Ada yang menyimpang di dalam masalah tauhid. Wa halali wa haramihi, begitu juga yang menjelaskan kita tentang halal dan haram. Di dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat.
Antara yang halal dan haram ini jelas. Halal nu jelas, haram nu jelas. Dan antara keduanya arak perkara syubhat, irancu, yang tidak jelas, imina ita ragu-ragu, tinggalkan yang syubhat tersebut. Yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, ya, menjelaskan ita ante tatuang embeki kena embeki isalah. Nenek fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi Al-Quran yang dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran. InsyaAllah pen pertemuan yang akan datang kita langsung mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan An-Nur wal Huda dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan dulu.